Asalnya kita dari Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Terminal akhir kita? Allah. Nah akhirat itu terminal terakhir. Berarti akhirat apa? Ya Allah. Sederhana kok. Jadi akhirat itu apa? Allah. Jadi mencari negeri akhirat pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu, kan sebenarnya mencari Allah. Dan Allah berulang kali mengatakan di Quran, aku bersamamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Bahkan kemanapun kamu pergi, aku tidak pernah jauh dari dirimu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Sebegitu jelas Allah ngasih alamat pada kita. Jangan keluar dari dirimu, carilah aku di dalam dirimu. Gitu. Awas, bukan berarti Allah ada di dalam. Hati-hati. Karena kalau kita mengatakan Allah ada di dalam, berarti Allah tidak ada di luar. Awas, ini mulai ngaji nih. Karena kita sudah terperangkap oleh pikiran kita yang kadang-kadang dangkal pikirannya. Di lain sisi Allah mengatakan, aku meliputi segala ufuk. Jadi Allah di lain sisi mengatakan, aku meliputi segala ufuk, meliputi seluruh semesta. Tapi Allah mengatakan, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Bingung kan bagi orang yang tidak cerdas? Ini Allah di luar apa di dalam? Di mana Allah? Di luar apa di dalam? Tidak di luar, tidak di dalam. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan. Kalau kata-kata di, itu untuk ruang. Kalau kita berbicara ruang, berbicara materi. Sedangkan Allah melampaui ruang dan waktu. Laisa kamitslihi syai'un. Pusing-pusing gak apa-apa ya. Makanya Allah tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa dipelajarkan. Bahkan beliau tidak punya nama. Tapi bisa ditemui. Ahli astronomi melihat bintang. Pakai apa? Pakai teleskop. Apakah di dalam teleskop ada bintang? Ya bintangnya tidak dimasukkan ke dalam teleskop, tapi teleskop bisa melihat bintang. Ngerti? Ini gambaran sederhana. Jadi sebenarnya tubuh kita itu hanya sarana seperti teleskop untuk melihat Dia. Bagi yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Maka siapa yang sudah menemukan Allah dalam dirinya, maka dia akan melihat kemanapun dia memalingkan wajah. Dia akan melihat wajahnya Allah di mana-mana. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Ini kalau dikuliahkan jadi pusing. Makanya saya tidak pernah menjelaskan ini. Maka saya cuma mengajak para sahabat, ayo kita meniti ke dalam diri. Buktikan semua yang diomongkan menjadi pengalaman. Baru kita menjadi paham. Karena pemahaman hanya lahir dari pengalaman. Malam yazuk, lam ya'rib. Yang gak ngalamin, gak akan paham. Jadi paham dari pengalaman. Ayo lihat ayat ini. Lihat ayat ini. Belum sampai pada kesimpulan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat. Ngerti sekarang? Setidak-tidaknya teorinya dulu. Oh, negeri akhirat itu. Terminal terakhir saya. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Berarti akhirat adalah Allah. Itu dulu kesimpulan dulu. Karena kita kalau udah cerita akhirat itu jadi aneh-aneh. Cerita kehidupan ini, itu. Persepsi lagi. Makanya, udah tahu akhiratnya? Oke. Udah tahu alamatnya? Udah. Cukup? Belum cukup, kan harus tahu caranya. Itulah diutus para nabi, para rasul. Ngajarin cara untuk menemukan akhirat. Pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Oke, lihat saya semuanya. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia ini. Ini keren kalimat ini. Karena apa? Manusia itu aslinya adalah makhluk spiritual. Manusia itu aslinya makhluk cahaya. Dibungkus oleh tubuh yang berasal dari material yang berasal dari bumi untuk berkarya di bumi. Jadi tugas kita di dunia ini adalah ngurusi dunia. Tetapi untuk ngurusi dunia, kita dibekali oleh Allah nilai-nilai akhirat. Maka siapapun yang ngurusi dunia menggunakan nilai-nilai akhirat, nilai-nilai keilahian, nilai-nilai ketuhanan, maka akan selamat dunia dan akhirat. Bagian dunianya dia dapat, bagian akhiratnya dia dapat. Siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua, Allah dan dunia. Dan siapa yang mengejar dunia, tidak dapat dua-duanya. Gak dapat dunia, gak dapat Allah. Paham sekarang? Oke. Kenapa kok saya dunia gak dapat, Allah gak dapat? Sederhana kan jawabannya? Karena apa? Karena apa? Siapa yang mengejar dunia, dia gak dapat dua-duanya. Gak dapat dunia, gak dapat Allah. Siapa yang mengejar Allah, dapat dua-duanya. Dapat Allah dan dunia. Jadi tidak ada dapat salah satu. Dapat dua-duanya, atau gak dapat dua-duanya. Jadi banyak yang ngajarin salah. Bagian kita bukan di sini katanya. Bagian kita mentar di akhirat. Di sini buat orang-orang kafir. Udah gitu yang disebut dengan orang kafir adalah orang yang berbeda keyakinan dengan
dia. Keliru. Padahal kafir sendiri artinya adalah tertutup. Keyakinannya mau apa, kalau masih tertutup, ya kafir. Kan kafir sudah jadi bahasa Inggris, cover. Kalian tidur pakai bed kafir kok. Paham maksud saya? Ini perhatikan. Kok saya nggak dapat dunia? Akhirat pun masih hayalan. Harusnya dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Kan gitu hukumnya. Coba, kalau kita mengejar matahari, anggap aja matahari itu sumber cahaya. Berarti kita mengejar sumber cahaya, kan bayangan ikut. Tapi kalau kita mengejar bayangan, pasti meninggalkan matahari. Maka dunia itu disebutnya laibun walahun. Dunia itu mimpi dan senda gurau. Dan siapa yang mengejar dunia? Berarti dia mengejar bayangannya sendiri. Saya udah belajar fisika bertahun-tahun, gak bisa nangkap bayangan saya sendiri. Sedekat apa ini bayangan saya, gak bisa saya tangkap. Itulah dunia. Tapi kalau kita ngejar Allah dapat dua, Allah dan dunia. Kalau kita ngejar Allah, dunia ikut. Kalau kita ngejar dunia, Allah gak ikut. Ini rumus sederhana ya. Oke, jadi saya ingin mematahkan sebuah paradigma yang diajarkan banyak orang keliru. Katanya bagian kita mah bukan di dunia sini, bagian kita mah ntar di akhirat. Lah dunia aja belangsak, gimana akhirat? Itu adalah hiburan buat orang yang putus asa. Dan harusnya dunianya sejahtera, akhiratnya bahagia. Paham maksud saya? Oke. Kenapa saya di dunia belangsak? Sederhana. Karena kamu mengejar dunia. Makanya kalau kerja, jangan cari uang. Ya saya semuanya, kalau kerja, jangan cari uang. Kerja, udah aja, ya Allah, aku kerja di sini menjadi kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasihmu pada orang-orang yang butuh pertolonganmu. Itu saja. Jadikan aku kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasihmu. Itu aja. Kalau kita dapat uang, itu hadiah dari semesta, bukan tujuan kita. Itu aja dirubah ya, dikit-dikit. Praktekkan. Kalian akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena saya sudah membuktikannya. Saya kerja nggak cari uang. Ngapain cari uang? Uang dong harus cari saya. Enak aja. Kalian masih cari uang? Bodoh. Biarkan uang cari kita. Gimana caranya uang cari kita? Ya punya keahlian. Punya kemampuan. Betul? Iya. Gimana uang cari kamu? Sekolah enggak. Punya keterampilan enggak. Punya ilmu enggak. Bisa mijit enggak? Siapa yang bisa mijit? Kalian bisa mijit aja dicari uang. Coba bisa mijit. Posting aja di IG-mu itu. Mijit sejam. Langsung cengar. Kayak bahasa Inggris. Oh, udah. Pasti uang nyari kamu. Betul? Iya. Sederhana kok. Nah tetapi ada kalimat yang hebat di sini, perhatikan. Wa asin kama ahsanallahu ilaika. Kalau kamu ingin dapat dunia, kamu ingin dapat akhirat, dua-duanya kamu dapat. Wa asin kama ahsanallahu ilaika. Cara berbuat kebaikannya harus seperti Allah berbuat kebaikan kepadamu. Itu syaratnya. Coba, Allah berbuat kebaikan pada kita, ada keinginan gak? Gak ada. Allah berbuat kebaikan kepada kita karena kita baik sama Allah? Tidak. Yang baik dikasih nafas, yang gak baik dikasih nafas. Begitu cara Allah berbuat kebaikan. Tidak pernah memilih, tidak pernah memilah. Semuanya dibagi. Gitu gak kalian berbuat kebaikan? Gitu apa tidak? Jawab dong. Masa saya ngeceblek sendiri? Jawab dong. Gitu apa tidak? Ngaku. Karena kalau kalian berbuat kebaikan milih-milih. Orang baik, kalian baik sama orang. Judes dikit, ntar loh. Gitu. Orang memusuhi kita, dimusuhi. Orang baik sama kita, kita baik sama dia. Jadi mekanisme melakukan kebaikan kita selama ini apakah sama dengan mekanisme Allah melakukan kebaikan pada kita? Sama apa tidak? Jawab. Nah kalau tidak, itu penyebabnya. Kenapa Anda tidak dapat dua-duanya? Ini saya bedah dikit ya biar pada ngerti. Karena kalian kalau baca Quran kan kebanyakan. Satu hari satu juz. Iya kan? Iya. Sampai gak sadar yang dibaca itu apa. Kan yang penting pakai toa. Padahal baca itu buat kamu. Bukan buat orang lain. Orang lain juga punya kesibukan. Orang lain juga yang dengar kamu baca. Sama-sama gak ngertinya dengan kamu yang baca. Kamu aja merasa paling hebat kalau udah baca. Makanya kalau dibuka, nih satu ayat aja, satu ayat. Saya tanya, kalian ingin dapat dunia dan akhirat? Yes. Tahu caranya? Dikasih tahu caranya di sini. Caranya wa asin kama ahsanallahu ilaika. Cara kamu berbuat baik harus seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Kalau itu kau lakukan, kau akan dapat dua-duanya. Jadi pertanyaan itu sekarang bisa dijawab. Kenapa saya tidak dapat dua-duanya? Lahirnya belangsak, batinnya juga belangsak. Luarnya mengerikan, dalamnya lebih-lebih.
Sudah tahu jawabannya sekarang? Karena Anda melakukan kebaikan, tidak seperti Allah melakukan kebaikan pada Anda. Jadi harus dicairkan seperti ini, supaya ngerti. Sehingga keluar dari sini itu, kalian bukan sekedar, kenapa tadi, dapat apa tadi ngaji? Dapat pahala. Kapan pahalanya? Entar di akhirat. Gimana sih? Mau aja, gitu-gitu. Pahalanya kalian dapat di sini. Apa? Pencerahan. Ternyata saya tahu jawabannya. Selama ini saya tidak dapat dua-duanya. Karena saya melakukan kebaikan tidak seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Apa follow up-nya? Setelah ini, saya akan melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Saya akan baik pada semua orang. Apakah orang itu baik atau tidak baik sama saya? Saya akan sayang pada semua orang. Apa itu keluarga saya atau bukan keluarga saya? Apakah ada kaitan dengan saya atau tidak ada kaitan dengan saya? Akan sayang pada semua makhluk. Apakah itu manusia, apakah itu binatang, apakah itu tumbuh-tumbuhan. Saya akan peduli pada semuanya. Saya tidak akan membeda-bedakan lagi. Seperti Allah berbuat kebaikan kepada saya. Gitu, keluar dari sini gagah. Paham maksud saya? Keluar dari sini, keluar mata merah. Teler. Ngaji sama ya guru dapat apa? Apa ya? Ya guru ngomong apa ya? Begitu ada combro baru. Ya, kalau ngaji pengen dapat combro aja, ya kalian juga dapat combro. Kalau ngaji pengen dapat lontong, ya dapat lontong juga. Masa begitu? Ketemu saya tuh mahal. Dan sekarang kan kalian tinggal ngikutin aja. Ya, tidak seperti saya belajar dulu. Saya belajar Quran itu, aduh luar biasa, sampai sakit kepala itu. Melihat hubungannya seperti apa, peta konsepnya seperti apa, koherensinya seperti apa. Karena gak mungkin satu ayat dengan ayat lain bertentangan. Dan saya sudah menemukan koherensinya. Sehingga saya menyampaikan ini bukan sesuatu yang teoritis, tapi sesuatu yang sudah terjadi sebagai pengalaman pribadi saya. Karena orang beriman tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi pada dirinya. Ini sudah saya uji. Apakah saya pernah kehilangan rumah? Pernah. Apakah pernah kehilangan mobil? Pernah. Apakah saya pernah kehilangan uang? Pernah. Alhamdulillah. Ya. Miliaran, bahkan saya hilang emas kiloan. Saya perhatikan kenapa bisa begini. Dan itu adalah teguran yang luar biasa bagi saya. Makanya tidak ada kesalahan. Yang adalah pembelajaran. Saya ketemu jawabannya. Dari ayat ini jawabannya. Setelah saya praktekkan ayat ini, keren. Oh, ternyata saya melakukan kebaikan harus seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Itu aja kok, sederhana. Setelah itu dapat dua-duanya. Dapat lahirnya, dapat batinnya. Dapat fisikanya, dapat metafisikanya. Dapat dunianya, dapat akhiratnya. Kan akhirat belum ada, Pak. Itu yang konyol. Akhirat sudah ada sekarang. Karena akhirat itu kan Allah bersama saya sekarang. Saya rasakan kehadiran setiap saat. Di sini, saat ini, sekarang. Dan saya tidak pernah terpisah dengan dia. Bahkan sekarang saya lagi ceramah seperti ini. Saya tidak bisa melupakan ingatan saya pada dia. Seperti yang dikatakan di Quran. Faiza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum abakum. Apabila kamu sudah selesai menunaikan hajimu, perjalanan kamu ke dalam dirimu, maka kamu akan bisa mengingat Allah persis seperti kamu mengingat bapakmu sendiri. Kadzikrikum abakum. Saya dari pagi ceramah sampai sekarang tidak bisa melupakan dia. Dia terus memandang saya, dia terus bersama saya. Tidak pernah satu detik pun saya merasa terpisah dari dia. Karena saya bisa melihat karena dia, saya bisa mendengar karena dia, saya bisa bicara karena dia. Karena dia sang mahadaya hidup yang ada pada diri saya. Saya sadari kehadirannya. Gak usah nunggu mati untuk mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah sekarang. Di sini, saat ini, sekarang. Gak usah nunggu mati. Bisa, bisa. Kenapa? Kita ini sekarang sudah menyatu dengan Allah kok. Cuman kita aja tidak sadar. Karena beda frekuensi. Itu aja kok. Begitu sama frekuensi, sudah. Wa inna ilaihi rajiun. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Minyak ada dalam air. Lihat di dalam sayuran tuh. Butiran-butiran minyak ada dalam air. Minyak itu sudah pulang ke air. Tapi dia tidak bisa menyatu dengan air. Kenapa? Beda frekuensi. Karena air itu kan sebetulnya minyak. Itu kan air yang terkotori oleh zat lain. Begitu kotoran-kotoran yang melekat pada minyak itu dihilangkan. Kan dia jadi air. Begitu jadi air, dia bersenyawa dengan air. Setuju? Kita ini sudah ada dalam tubuhnya Allah. Kita ini ada di tubuhnya semesta. Tugas kita cuma satu kok. Samakan frekuensimu dengan frekuensi Allah. Kau akan merasakan kehadirannya. Gitu aja kok. Itulah pentingnya belajar. Jadi belajar, hati-hati ya. Harus sama orang yang tahu. Jangan sama orang yang sok tahu. Atau pura-pura tahu, padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tapi ngajar seperti yang tahu. Seperti yang tahu. Kayak kalian kan kalau dengar ceramah saya di sini, seperti yang soleh. Seperti yang sabar. Betul gak? Iya, duduknya rapi. Karena kalian sedang jadi diri palsu. Karena asli kalian bukan di sini. Aslinya nanti keluar dari sini. Tuh. Nah, di sini makan seperti. Nah, jadi apa sih tugas manusia di dunia ini? Tugasnya manusia di dunia ini satu, memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik. Jadi tugasnya manusia di dunia ini bukan ngurusi akhirat.
ngurusi dunia, maka diutus ke dunia. Tetapi membawa nilai-nilai akhirat. Jadi urus ini manusia, bawa nilai-nilai ketuhanan dalam dirimu. Yang disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya yang punya nilai kemanusiaan yang bisa ngurusi manusia. Yang di dalam dirinya hanya ada nilai-nilai kebinatangan akan memperlakukan manusia seperti dia memperlakukan binatang. Banyak? Banyak. Makanya Pancasila tidak cerita Tuhan, cerita ketuhanan. Bukan cerita being, tapi cerita experience of being. Gak usah kamu tuh cerita Tuhan, tapi kamu harus merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang lebih penting. Orang korupsi itu tahu Tuhan kok. Tapi tidak merasakan kehadirannya. Tuhan pun dibohongi. Pancasila tidak cerita manusia kok. Cerita kemanusiaan. Karena nilai manusia terletak pada sisi kemanusiaannya. Sederhana kok. Kalau ngelihat orang beragamanya udah benar atau tidak. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Saya kasih ukuran yang sederhana ya. Untuk melihat orang ini sudah beragamanya benar atau tidak. Nggak usah lihat pakaiannya, nggak usah lihat apanya. Bacaannya, makhrajnya, nggak perlu. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Musim kemarin, musim online. Anak-anak belajar online lewat Zoom di rumah. Para dosen mengajar online ke mahasiswanya di rumah. Ada ribuan orang yang sedang bekerja WFH di rumah. Ada orang di rumah ibadah membaca Quran, kenceng pakai speaker. Berapa banyak yang dia ganggu. Saya tidak menyalahkan baca Qur'annya. Tetapi kenapa mesti pakai toa? Dan kemudian di situ dia sama sekali tidak punya harmoni. Tidak punya rasa. Seakan-akan yang paling penting di dunia dia dengan bacaannya. Sampai tidak pernah peduli pada orang-orang, anak-anak yang sedang belajar. Anak saya sampai gagal tes TOEFL. Gara-gara ada suara yang masuk. Karena tes TOEFL-nya ya online. Dia ikut ujian TOEFL dari sebuah lembaga bahasa Inggris di India. Gagal tes TOEFL-nya cuman karena ada suara dari luar. Dikiranya ada orang lain. Pengen nangis. Sampai dia bersembunyi kemana? Bayar ulang. 1 kali tes TOEFL 3 juta. Bayar ulang. Bayar lagi. Dan gagal ketika ditanya, saya bisa menyelesaikan tes TOEFL tadi. Kenapa saya gagal? Ada suara. Coba bayangkan. Ini soal harmoni nih yang saya bicarakan. Ini soal toleransi ya. Supaya kita itu jangan merasa paling benar. Kalau Anda mau baca ya baca aja buat Anda. Apa perubahan buat Anda? Jangan mikirin orang lain dulu. Karena perubahan tidak akan pernah terjadi ketika Anda berfokus keluar. Perubahan hanya akan terjadi kalau Anda berfokus pada diri Anda sendiri. Baca Quran sampai Anda mengerti, amalkan dalam hidup Anda. Sampai Anda menjadi nyaman bagi siapapun di luar diri Anda. Itu keren. Itu namanya belajar. Itu namanya perubahan. Ayo saya anjurkan. Kalian harus baca Quran. Pahami karena itu kitab kita. Tetapi caranya yang etis. Caranya yang sopan. Tidak usah mengganggu siapapun di luar diri Anda. Setuju? Oke. Supaya pintar dikit. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, apakah moderasi itu ajaran Islam? Kita lanjutkan ayatnya. Ini Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apakah boleh kita membenci orang lain karena berbeda keyakinan dengan kita? Apakah itu dibolehkan oleh kitab suci kita? Saya jelaskan, tidak. Janganlah kamu membenci suatu kaum. Karena ketika kebencian itu ada padamu, akan mendorong kamu berlaku tidak adil. Kalau kamu tidak adil, jauh dari takwamu. Karena adil itu dekat dengan takwa. Kalau tidak adil, berarti jauh dengan takwa. Bagaimana Anda bisa menjadi orang bertakwa kalau Anda berlaku tidak adil? Dan perilaku yang tidak adil itu lahir dari kebencian. Yang paling luar biasa, banyak sekali orang sekarang menghalalkan kebencian pada orang lain karena berbeda keyakinan. Jadi seakan-akan ajaran agama mengajarkan kita boleh membenci siapapun yang berbeda dengan kita. Itu keliru. Karena di Quran dikatakan, janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Karena sikap tidak adil itu datang dari kebencian. Karena sikap adil datang dari kasih sayang. Setuju? Oke. Jadi tidak boleh membenci suatu kaum karena berbeda. Kebencian itu mendorong tidak adil. Dan tidak adil itu berarti menjauhkan kita dari takwa. Ini intisari ayat ini. Baik, kita lihat yang selanjutnya. Saya menyampaikan sedikit ya pidato Wapres. Ini pidato Wapres pada saat Rakornas. Rakornas tahu singkatan dari apa? Masa nggak tahu? Rapat Koordinasi Nasional. Ini levelnya nasional, Rakornas. Di mana pidato Wapres ini? Di Forum Kerukunan Umat Beragama, namanya FKUB. Di mana dilakukan? Beliau melakukannya secara online di Jalan Diponegoro nomor 2, Jakarta Pusat. Kapan?
Itu tanggal 3 bulan November tahun 2020. Apa isi pidatonya? Ini penting saya sampaikan. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat. Nah, yang akan saya sampaikan adalah 4 indikator moderasi beragama. Apa 4 indikator itu? 1. Moderasi beragama itu tumbuh kalau sudah ada toleransi. Apa toleransi tadi? Memahami, menghormati perbedaan. Jangan lupa, jangan ngantuk. Yang kedua, anti kekerasan. Atas nama apapun, kekerasan tidak boleh. Karena tidak ada agama di dunia manapun yang menganjurkan pemeluknya melakukan kekerasan kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Rasulullah bersahabat dengan semua orang yang berbeda. Dengan orang Yahudi. Bukankah itu yang diajarkan beliau? Luar biasa. Yang ketiga adalah komitmen kebangsaan. Karena kita sudah berkomitmen untuk menjadi bangsa yang bernama Indonesia. Makanya komitmen kebangsaan ini perlu dijaga. Setuju? Setuju apa tidak? Bayangkan ya. Kalau kita harus berpecah belah dan tiap hari kita perang saudara. Seperti apa? Jangankan mikirin yang kayak gini. Mungkin ngaji kayak gini pun tidak akan pernah ada. Mencari nafkah pun mungkin tidak pernah terjadi. Betul nggak? Yang dagang di pasar pun mungkin tidak merasa aman. Betul nggak? Makanya keamanan dan stabilitas nasional ada hal penting untuk sebuah kemajuan bangsa. Ini harus kita ingat ini. Karena terkadang mohon maaf, kita sering ya mengorbankan bangsa yang luar biasa ini demi untuk kepentingan sesaat. Apalagi ketika kita dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ingin memiliki kekuasaan. Menggunakan politik identitas. Memanfaatkan keyakinan untuk mendorong sesuatu. Ini harus cerdas kita. Kita dukung pemilu, tetapi kita tidak usah mendukung pemilu yang kemudian menggunakan politik identitas sekedar untuk memuaskan diri, meraup kekuasaan. Ini perlu kesadaran para sahabat. Kita harus ingat kembali komitmen kebangsaan kita. Dan yang keempat adalah pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama. Ini pidato yang disampaikan oleh Wapres ini menurut saya keren banget. Makanya saya cuplik pidatonya dan saya sampaikan di sini. Yang keren adalah nomor 4. Pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dan konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama. Jadi silahkan semua orang boleh beragama apapun, bebas, tidak dipaksa. Tetapi jangan lupa konteks budaya lokal, keindonesiaan kita tidak boleh hilang. Setuju apa dengan saya? Leluhur kita cerdas nggak? Leluhur kita bangsa Indonesia ini cerdas. Kenapa? Mohon maaf. Mungkin nilai-nilai Islam sudah ada sebelum Islam secara formal datang di negeri ini. Nilai-nilai Islam yang saya bicarakan. Makanya coba, nilai-nilai Islam yang sudah ada di tanah kita, di Indonesia yang sudah tumbuh sejak ratusan ribu tahun yang lalu. 1. Nulung kanu butuh. Nilai Islam bukan? Menolong orang yang butuh. Nilai Islam bukan? 2. Nalang kanu susah. Menolong orang yang susah. Nilai Islam bukan? 3. Nyaangan kanu poeken. Memberi pencerahan pada orang yang kegelapan. Nilai Islam bukan? Ngahudangkan kanu sare, membangunkan orang yang lupa. Nilai Islam bukan? Nepak kanu poho, mengingatkan orang yang lupa. Nilai Islam bukan? Ngantar kanu keeng, mengantarkan orang yang takut dengan kehidupan. Nilai Islam bukan? Itu sudah menjadi nilai-nilai yang luar biasa di Nusantara ini. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkan kanu sare, ngantar kanu keeng. Coba, nyaangan kanu poeken. Itu sudah menjadi nilai. Dan itu umurnya ajaran ini jauh lebih tua daripada ajaran Islam yang formal datang kemudian. Apakah ajaran Islam itu berlawanan dengan nilai-nilai leluhur yang disampaikan oleh leluhur kita? Tidak. Tidak, sekali lagi. Kalau kita tahu esensinya. Nah, menjadi berlawanan ketika tidak tahu esensinya. Oke, baik, kita lihat selanjutnya. Jadi kalau begitu, masuk pada cara sekarang. Bagaimana caranya membangun harmoni dan toleransi? 1. Ajaran agama harus menghidupkan, bukan mematikan. Masih ingat? Ada seorang yang sangat luar biasa, ya, seorang yang sangat luar biasa di Islam, namanya Syekh Al-Ghazali. Apa kitab yang paling hebat yang beliau tulis? Namanya Ihya Ulumuddin. Dan kenapa beliau menulis Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan kembali ajaran agama yang sudah kaku dan mati saat itu. Jadi ajaran agama saat itu pernah kaku, pernah mati. Bukan menghidupkan, malah mematikan. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab pertama yang saya kaji di pesantren.
Dan kitab Ihya Ulumuddin yang paling akhir bicara tentang Mishkatul Anwar, relung-relung cahaya. Quran surat An-Nur ayat 35 dibahas dalam satu kitab. Itu satu ayat dibahas dalam satu kitab. Jadi itu kitab isinya 5 bab, isinya cuma cerita Quran surat An-Nur ayat 35. Bayangkan. Dan beruntung sekali kalian yang sudah mengalami An-Nur 35. Yang sudah menemukan Nur Nurin. Itu dibahas dalam satu kitab namanya Mishkatul Anwar. Makanya masjid ini tempat kita ngaji, saya beri nama Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar itu artinya adalah relung-relung cahaya. Semoga masjid ini bisa memancarkan cahaya ke semesta. Yang kedua, ajaran agama tidak boleh dogmatis, tidak boleh doktrin. Melainkan mengembangkan sikap kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan compassion. Compassion itu adalah nilai-nilai spiritual, yaitu cinta kasih. Jadi agama harus mengizinkan untuk bertanya. Maaf ya, para sahabat. Ada orang tua tempo hari datang ke rumah saya, suami istri membawa anaknya umurnya 13 tahun. Saya tanya, kenapa bapak ibu ini datang ke rumah saya? Siapa yang mau ngaji kepada saya? Bukan saya, ayah, katanya. Bukan ibunya, bukan ayahnya. Yang mau ngaji anak saya nih yang 13 tahun. Emang kenapa? Saya sudah tidak sanggup lagi melayani pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak saya ini. Sudah kalau begitu. Mau masuk? Masuk katanya. Dampingin anaknya. Begitu sudah masuk dapat kajian dari saya sekarang. 3-tiganya. Itulah hidayah. Tujuan awalnya mengantar anak saja, akhirnya dapat 3-tiganya. Betul sekali. Anak ini menceritakan kepada saya. Di Jakarta banyak sekali teman-temannya, mohon maaf, merasa malu mengaku beragama tertentu. Merasa malu mengaku beragama tertentu. Kenapa? Akibat adanya pelecehan seksual di tempat orang belajar agama. Yang melakukan itu justru guru agama. Dan lain-lain. Dan yang paling dia soroti adalah kekerasan. Pelanggaran hak asasi manusia pada orang lain atas nama agama dan Tuhan. Itu disampaikan pada saya. Dan ternyata pertanyaannya luar biasa. Memang tidak akan bisa dijawab dengan cara biasa. Makanya orang tuanya bingung ya lihat anaknya secerdas itu. Dan harusnya agama itu membangun sikap kritis, kreatif, komunikatif, termasuk juga sikap kolaboratif. Jangan merasa diri paling benar ya. Sesekali kita pun harus membuka diri ya, berkolaborasi dengan orang lain supaya kita bisa mengukur ya kemanfaatan kita dalam beragama. Yang ketiga, ajaran agama tidak boleh mengancam dan menakut-nakuti, melainkan memberi kedamaian batin. Ini yang dipertanyakan anak itu. Karena sedikit-sedikit di sekolah kalau ada kesalahan neraka. Dikit-dikit neraka. Jadi itu ada ancaman ya, ada ancaman. Ya. Dan sekarang ini kan banyak sekali ya orang yang senang diancam-ancam. Jadi melakukan kebaikan karena ancaman. Melakukan kebaikan karena reward, karena hadiah. Padahal dalam teori motivasi, siapapun yang melakukan kebaikan berbasis ancaman atau berbasis reward, punishment and reward, itu adalah kesadaran yang paling rendah. Karena harusnya melakukan kebaikan itu karena ada need motivation, ada kebutuhan. Apalagi ada cinta luar biasa, ada love motivation. Kan kita tidak sadar dari kecil. Kenapa ibu bapak sholat? Karena kewajiban. Apanya wajib? Dilaksanakan dapat pahala. Ditinggalkan dapat siksa. Dua-duanya kan sebetulnya pahala dan siksa. Memenuhi ayat tadi enggak? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik kepada kamu. Terpenuhi enggak ayat itu? Enggak terpenuhi. Karena kita berbuat kebaikan cuma karena takut neraka, karena pengen surga. Harusnya Anda melakukan kebaikan karena saya cinta kepada Allah. Keren enggak? Keren enggak? Bagaimana bisa cinta? Tahu aja enggak? Banyak yang bilang, kamu cinta sama Allah? Aku cinta banget sama Allah. Udah tahu Allah? Belum. Ketemu enggak? Belum. Ini pangeretan namanya. Ketemu belum, kenal enggak, tiba-tiba cinta. Gimana sih? Ini melanggar pepatahnya orang Jawa. Witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresno itu harusnya kan karena sering kulino. Kuliner. Sering ketemu. Sering ketemu di tempat kuliner maksudnya. Itu ya. Yang keempat. Ajaran agama jangan hanya berfokus pada dosa dan kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Lihat saya semua. Ada seorang preman di tempat tertentu. Dia datang pada saya. Itu kejadian di rumahnya bupati. Dia bilang sama saya ingin belajar sama Anda. Terus saya bilang, kenapa belajar sama saya? Saya sudah belajar pada banyak guru. Dan semua guru yang saya temui mengatakan, saya ini nggak akan dimaafkan oleh Allah, terlalu banyak dosanya. Saya bilang, oh guru-guru kamu lebih dari Allah ya kekuasaannya. Saya bilang, saya cuma pakai satu statement gini aja. Semua orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Dan semua orang jahat hari ini mungkin masih punya masa depan.
Sekotor apapun orang, kalau dia mau berubah, akan dicelupkan dengan kemahasuciannya Allah. Itu yang saya bilang sama dia. Dia memeluk saya dan belajar. Saat itu kemudian saya bimbing, dibukakan mata kolbunya. Setelah dibukakan mata kolbunya, dia pulang ke rumah. Itu sholat pertama yang dilakukan di rumahnya, dilakukan di gerbang pintu. Ambil saja dan sholat di situ. Teriak sama orang di rumahnya. Kenapa? Ini anak saya jangan-jangan kesurupan katanya. Sudah sholat yang diinginkan, karena aneh dibilang kesurupan coba. Dan setelah itu semua sekeluarga ngaji sama saya. Ini, kenapa? Kesalahan itu sarana belajar, bukan untuk hukuman. Dan banyak yang mengajarkan agama seakan-akan kesalahan itu adalah harus dihukum. Bayangkan ya, itu ditiru oleh sekolah sekarang. Ketika anak salah, dihukum oleh sekolah. Pendidikan macam apa yang semacam itu? Harusnya guru-guru di sekolah itu tahu kalau gurunya dia itu adalah para murid. Ulangi lagi. Guru yang sebenarnya adalah murid-murid kita. Dan kita bisa belajar kebijaksanaan lewat murid-murid kita. Tapi karena guru di sekolah menempatkan diri sebagai guru, seakan-akan murid itu menjadi objek dalam dunia pendidikan. Apa yang terjadi? Setiap dia salah dihukum. Sekolah macam apa yang hukum-hukum begitu? Pendidikan macam apa yang hukuman-hukuman semacam itu? Kenapa saya bikin PKBM di sini? Alasannya satu. Banyak yang dikeluarkan dari sekolah karena dihukum oleh sekolahnya, akibatnya di out, tidak boleh sekolah. Putus masa depannya. Saya rawat di sini sampai punya ijazah. Saya rawat di sini sampai dia jadi manusia. Ternyata kalau dimanusiakan, mereka bisa jadi manusia. Kalau dihargai jadi manusia, mereka pun bisa jadi manusia. Itu sebabnya kesalahan yang dilakukan siapapun, jangan dihukum. Ajarkan lewat kesalahan, dia bisa menemukan kebenaran. Makanya R.A. Kartini mengatakan, menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Bukan habis gelap terbilah terang. Menyusuri kegelapan untuk menemukan terang. Kenapa? Lihat saya. Kalian belajar baik. Bisa jadi lewat orang-orang yang jahat. Betul? Bukankah kalian belajar sabar dari orang-orang yang tidak sabar? Bukankah belajar kasih sayang yang hebat adalah dari orang-orang yang membenci kita? Hah? Kalian belajar kasih sayang dari siapa? Dari orang yang menyayangi kalian? Tidak akan nambah kasih sayangnya. Kalau kalian bisa menyayangi orang-orang yang membenci kalian, kalian akan berkembang cinta kasih. Ajaran agama bukan hanya hidup dalam pikiran, melainkan hidup dalam kesadaran. Ayo perhatikan saya. Selama ini ajaran agamanya hidup dalam pikiran, tapi tidak hidup dalam kesadaran. Makanya banyak orang yang pintar ngomongin agama, tetapi tidak punya kesadaran apapun. Betul? Ini bibit-bibitnya. Dan untuk membangun harmoni dan toleransi, ini yang dibutuhkan. Ajaran agama jangan memupuk ego, melainkan melampaui ego. Tahu ego? Ego itu adalah pikiran palsu. Jadi ketika kita dikendalikan oleh pikiran kita, yang akan muncul adalah ego. Tapi ketika kita dikendalikan oleh kesadaran kita, yang akan muncul adalah melampaui ego. Makanya mengalah, tahu nggak mengalah? Tahu apa tidak? Jangan manggut-manggut. Mengalah, nulisnya gini, mengalah. Jadi mengalah itu nulisnya mengallah. Keren tuh. Kalau kalian mengalah tapi di sininya dendam, belum selesai itu kamu dengan dirimu sendiri. Tapi mengalah itu harus mengallah. Apa artinya mengallah? Mengallah artinya gunakan sifat Allah. Dia maha pengasih, dia maha penyayang, dia maha pengampun. Sudah. Jangan layani orang-orang yang penuh kebencian dengan kebencian. Layani orang yang penuh kebencian dengan cinta kasih. Mengallah. Itu namanya mengalah. Paham? Ajaran agama bukan hanya mengajarkan Tuhan, tetapi mengajarkan ketuhanan. Boleh saya jelaskan tadi. Bukan sekedar mengajarkan Tuhan, tetapi bagaimana? Ya, mengajarkan orang berkesadaran dengan kehadiran Tuhan. Itulah penting praktek. Mengajarkan Tuhan bisa lewat teori. Tapi kalau mengajarkan ketuhanan gak bisa pakai teori. Harus praktek langsung. Ayo kalian yang sudah saya bimbing. Terasa gak kehadiran Allah setiap saat? Apa yang bisa kalian bagikan dari rasa kebersatuan dengan Allah itu? Kedamaian? Ketentraman? Betul? Masalah banyak? Tetap banyak. Tapi keterampilan kalian, kesadaran kalian untuk menyelesaikan masalah kan sekarang udah dimiliki. Betul gak? Akibatnya masalah sebesar apapun tidak terasa lagi sebagai masalah. Karena masalah sebenarnya adalah masalah kamu dengan diri kamu sendiri. Masalah yang sebenarnya setiap manusia itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Itu aja sih masalahnya. Begitu udah selesai dengan diri sendiri gak ada masalah kok. Betul? Itulah pentingnya kita meniti ke dalam diri. Baik, ajaran agama bukan hanya memberikan cerita-cerita manis ya di masa lalu. Atau janji-janji manis di masa depan. Tetapi tidak ada bukti di sini, saat ini, sekarang. Ajaran agama itu harus terbukti di sini, saat ini, sekarang. Kan saya bilang tadi. Kalian datang ngaji di sini untuk cari apa? Cari pahala? Sorry ya, di tempat ini tidak ada bagi-bagi pahala. Kalian datang ke sini untuk berubah. Kalau untuk berubah, di sini tempatnya. Ayo. Mulai hari ini saya akan berubah.
Kenapa? Saya tahu. Penyebab saya hancur dunianya, hancur akhiratnya. Karena saya melakukan kebaikan selama ini palsu. Tidak seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Hari ini saya akan ubah. Itu. Kapan berubahnya? Di sini. Saat ini. Sekarang. Itu namanya syafaat. Kita selama ini diajarkan syafaat itu nanti. Kita dibarisin satu-satu katanya. Ini umatku, ini bukan, ini umatku. Masa? Seorang guru spiritual selevel Nabi Muhammad. Pasti cinta kasihnya bukan hanya pada umatnya. Pada seluruh makhluk. Setuju dengan saya? Masa cinta kasihnya hanya dibatasi buat umatnya, ini umatku, ini bukan, begitu? Syafaat yang sebenarnya itu adalah di sini, saat ini, sekarang. Apa? Ketika kita dapat ilmunya yang dimiliki Nabi Muhammad. Kalau kita hari ini dapat ilmunya Nabi Muhammad, dan ilmu itu bisa menyelamatkan kita, hari ini kita dapat syafaat. Bukan nanti, syafaat itu di sini, saat ini, sekarang. Apa kelebihannya kalau dapat sekarang? Bisa dilakukan evaluasi? Bisa kan? Kalau baru dapatnya nanti? Ya. Coba pertanyaan saya dijawab, pintar nggak? Kalian hari ini kuliah, umpama. Hari ini juga dosen ngasih ujian. Jawab pertanyaan saya. Apakah kalian menyesali tidak belajar atau menyesali ujian datang? Apa coba yang disesali? Hari ini saya tiba-tiba ngasih ngasih ujian. Karena kalian mahasiswa saya. Yang kalian sesali itu, saya ngasih ujian hari ini atau kalian tidak menyiapkan sebelumnya belajar? Mana yang sesali? Yang sebelumnya. Tuh. Gak usah mikirin nanti kalau mati saya kayak apa. Gak usah. Pikirin saja saat-saat sebelum mati. Kalian mau bikin apa? Gitu aja kok. Makanya banyak yang tanya sama ayah, nanti kalau saya sakaratul maut gimana? Gak usah dipikirin. Pokoknya kamu sekarang mampu masih hidup, berbuat baik aja yang banyak. Itu yang akan menentukan kamu matinya kayak apa nanti. Matinya kayak apa, gak usah dipikirin. Karena itu gak bisa dirubah lagi. Tidak usah disesali saat kamu mati. Sesali kamu tidak berbuat apa-apa sebelum kamu mati. Gak usah disesali saya ngasih ujian. Sesali karena kamu tidak belajar sebelum saya ngasih ujian. Setuju gak? Ini jelas atau terlalu jelas? Karena terlalu jelas itu bisa jadi gak jelas. Makanya saya kalau ngajar menghindari terlalu jelas. Saking jelasnya ya, bintang siang hari gak kelihatan. Betul gak? Begitu malam gelap itu baru lihat bintang. Jadi untuk melihat bintang itu harus di tempat yang gak jelas. Makanya saya menghindari menjelaskan terlalu jelas. Karena nanti jadi tidak jelas. Ajaran agama bukan sekedar percaya akan kehidupan kekal. Tapi sadar akan kehidupan kekal. Beda? Beda. Kalau kita cuma percaya akan kehidupan kekal, berarti nanti. Tapi kalau kita sadar akan kehidupan kekal, sekarang. Sadar itu sekarang. Silakan catat satu persatu. Ajaran agama bukan hanya menjanjikan kehidupan setelah kematian. Melainkan menemukan Tuhan di dalam diri selama kita hidup dan mati. Makanya menemukan Tuhan adalah intisari ajaran agama. Karena Nabi Muhammad bilang, awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Esensi semua ajaran agama adalah sama, yaitu cinta kasih. Esensi semua ajaran agama sama, menghindari semua makhluk supaya tidak menderita. Betul? Kalau tidak mau menderita, satu kuncinya, hindarkan diri dari kemelekatan. Nah saya bilang tadi, ya perbedaan itu jangan ditandingkan, tetapi perbedaan itu adalah disandingkan. Nah, jadi kalau kita memahami esensi semua ajaran agama ini, ya, dan ajaran agama esensi adalah cinta kasih, dan kita tidak boleh melakukan tindakan kejahatan pada siapapun atas nama ajarannya sendiri, maka semua orang akan mulai bisa harmoni dan toleran. Oke, semua orang yang menggunakan agama untuk kekerasan karena belum mengerti esensi dari ajaran agama. Kalau semua orang sudah tahu esensi ajaran agama, saya kira semua orang akan penuh cinta kasih dengan pendalaman agamanya. Jadi indikator seseorang dalam sukses beragama, sekali lagi, lihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Jadi kalau dia memperlakukan orang lain itu, ya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, sudah masuk yang namanya welas asih, sudah masuk yang namanya cinta kasih. Oleh karena itu, mari kita rajin meniti ke dalam diri, rajin. Karena siapapun yang rajin meniti ke dalam diri, berhubungan langsung dengan sumber cinta, maka dia akan jadi cinta itu sendiri. Dan siapa yang menjadi cinta, hadiah cinta adalah cinta itu sendiri. Ya, saya anggap kalian ini udah sadar. Saya tanya, kepada siapa perintah salat pertama kali diberikan? Pada siapa? Nabi Ibrahim, tuh kan? Mulai keliru. Salat itu pertama kali diperintahkan oleh Allah di Quran Surat Toha, ayat 1-14, baca nanti. Diperintahkan pertama kali kepada Nabi Musa. Nah sekarang Musa itu sebelum diperintahkan sholat diapain dulu sama Allah? Itu ada cerita di Quran Surat Toha, ceritanya begini. Telah sampaikah kepadamu kisah tentang Musa? Ayat 9. Yaitu ketika Musa melihat api. Bahkan di ayat lain dikatakan Musa melihat apinya di lereng gunung.
Lalu Musa berkata, tinggallah kamu di sini, aku melihat api. Semoga aku mendapatkan petunjuk dari api itu. Lalu Musa mendatangi api. Dan sesampainya di tempat api itu, api berkata, ya Musa, hai Musa. Apinya bisa ngomong. Dan seterusnya. Itu adalah prosesi di mana Musa membelah laut. Prosesi di mana Musa menggunakan mujizatnya membelah laut. Membelah laut artinya adalah membuka ketertutupan mata kalbunya untuk sampai di tempat diri sejatinya. Sampailah Musa di Al-Muqaddasi Tua, tempat suci nan tua. Dan di situ Musa diberi syarat, hai Musa, sebelum kamu melangkahkan kakimu ke Al-Muqaddasi Tua, lepaskan dulu kedua terompahmu. Itu perintah pertama kali. Jadi Musa disuruh melepaskan terompah. Terompah itu kiri kanan. Kiri kanan itu benar salah. Kiri kanan itu baik buruk. Lepaskan dulu dualitasmu. Lepaskan dulu pada dualitasmu. Itu perintah yang disampaikan pada Musa. Setelah sampai melepaskan itu dua-duanya, dualitas dilepaskan, Musa baru bisa memasuki Al-Muqaddasi Tua. Syarat untuk memasuki rumah Tuhan, melepaskan kedua terompah. Jadi sholat itu di mana? Sholat itu di Baitullah. Sholat itu di rumahnya Allah. Sholat itu menyatu dengan Allah. Dan untuk menyatu dengan Allah, syaratnya satu. Lepaskan dulu kedua terompahmu. Itu Quran. Itu Quran. Dan selanjutnya apa yang diperintahkan Allah pada Musa? Saat itu Allah mengenalkan diri kepada Musa. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Dan aku telah memilih kamu, hai Musa. Di situ. Jadi Allah memilih Musa. Kenapa Musa dipilih? Karena Musa ingin dipilih, maka Allah memilihnya. Pertanyaan bagi kalian semua yang sudah rajin sholat. Pengen dipilih Allah? Dipilih apa? Jadi RT? Dipilih Allah untuk memasuki Al-Muqaddasi Tua. Dipilih Allah supaya bisa menyaksikan Allah. Dipilih Allah supaya bertemu dengan Allah. Itu keren banget di Quran. Nah setelah itu kemudian Musa sukses berjumpa dengan Allah. Setelah berjumpa dengan Allah, turunlah perintah dari Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Lalu diberitahu di ayat lain, untuk apa kalian sholat? Allah beritahu, aqimis sholat, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Sholat itu adalah sarana untuk mencegah kamu supaya tidak berbuat keji dan munkar. Sholat bukan tujuan. Lalu apa yang kalian lakukan? Ngitung rakaat? Dan merasa sudah menumpuk pahalamu? Padahal sholat itu jelas instrumen yang harus mengantarkan kita supaya tercegah dari berbuat keji dan munkar. Hasil sholat adalah kita mendapatkan karomah tadi, kemuliaan akhlak dari sholat kita. Makanya orang yang sholatnya benar pasti akhlaknya mulia. Orang yang akhlaknya mulia tidak mungkin melangkat jati dirinya sendiri. Dititipin duit pasti jujur, dititipin jabatan pasti jujur, titipkan apa saja pada dia pasti benar. Banyak sekarang orang sholat dititipkan ini dan itu tidak jujur. Karena apa? Karena dia tidak mencapai karomah sholatnya. Tidak mencapai kemuliaan. Paham maksud saya? Itu saya baru cerita sholat. Nabi Muhammad juga sama, kan tidak sholat dulu, mi'raj dulu. Sama seperti yang dialami Musa. Melakukan perjalanan. Nabi Ibrahim sebelum sholat sama dibakar api. Tapi bukan dibakar api seperti itu. Dibakar api cinta, dibakar cahaya di atas cahaya. Nabi Yunus sebelum sholat sama ditelan ikan dulu. Mati sajerening urip. Meniti ke dalam diri dulu. Semua Nabi dan Rasul juga sama. Sebelum melakukan itu, melakukan prosesi meniti ke dalam diri, menemukan jati dirinya. Itulah yang keren. Kalau sholat di tingkat ini, di tingkat kesadaran seperti ini, jelas bukan sholatnya robot lagi. Sholatnya memiliki rasa, air mata keluar, kesadaran meningkat. Mengingat Allah, menyadari keberadaannya dalam diri. Allah bersamaku, tetapi selama ini aku tidak merasakan kehadirannya. Sepanjang sholat tidak pernah lepas dari Allah. Menangis air mata mengucur karena apa? Merasakan penyatuan dengan Allah. Merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Merasakan dia memenuhi seluruh ruang kosong dalam dirinya. Aqimis sholata li zikri. Di tingkat kesadaran yang semacam itu, sholat akan berbuah. Apa buahnya? Tanha anil fahsa wal munkar. Kita akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Gitu. Nah, jadi sebetulnya tugasnya Rasul yang pertama nih dibalik. Yaitu, apa tadi? Menghidupkan orang mati. Yang sholatnya mati jadi hidup. Yang sholatnya mekanistik jadi tidak. Yang sholatnya cuma rutin jadi memiliki kepuasan. Nah inilah tugasnya Rasul. Dan tugasnya para ulama sekarang tuh ini sebetulnya. Sampai Imam Al-Ghazali membuat kitab namanya Ihya Ulumuddin. Karena saat itu belum melihat agama sudah mati. Agama sudah mati. Maka beliau membuat kitab itu untuk menghidupkan kembali agama agar hidup. Makanya beliau disebut seorang mujadid, seorang pembaharu. Beliau tidak mengajarkan rutinitas. Beliau mengajarkan pola pikir yang cerdas. Ayo. Ini loh esensinya sholat. Saya tanya tadi, apakah robot nikah? Nikah.
Apa yang dilakukan oleh robot ini setelah nikah? Tadi jadwalnya udah tahu kan? Makan, kerja, pulang ke rumah, marah-marah, kawin, tidur, marah-marah lagi. Makan lagi, kerja lagi, pulang ke rumah, marah-marah lagi. Rutin, robot ini kalau marah rutin, ada jadwalnya. Iya, coba bikin robot yang marah. Marah itu jamnya udah jelas. Gitu. Dan seterusnya begitu. Tapi ketika ditanya, apa sih tujuan pernikahan? Nggak sadar. Tidak sadar kalau pasangan kita berbeda, robot tuh. Tidak sadar kalau cara berpikir pasangan kita berbeda, robot tuh. Kalau yang sadar, dia tahu. Ya Allah, kenapa saya dipasangkan dengan si A, bukan dengan si B? Ada pertanyaan kalau yang bukan robot nih. Saya pasti dipasangkan dengan si A, ada tujuanmu ya Allah. Tolong beritahu ya Allah, tujuan dipasangkan saya dengan si A itu apa? Untuk apa? Apa kepentingannya? Datanglah jawaban dari Allah. Aku pasangkan kamu dengan dia. Supaya kamu saling melengkapi. Supaya kamu belajar menerima dan menghargai perbedaan. Maka aku tidak pernah memasangkan kamu dengan yang sama. Aku pasangkan kamu dengan yang berbeda segalanya. Berbeda hobinya, berbeda cara berpikirnya, berbeda adat istiadatnya. Dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda. Dari tempat yang berbeda. Sampai John Gray menulis, men are from Mars, women are from Venus. Laki-laki dan perempuan itu kalau dipelajari lebih dalam, memiliki sifat yang timbal balik. Laki-laki seakan-akan berasal dari planet Mars, dan perempuan berasal dari planet Venus. Digambarkan berasal dari planet yang berbeda, jelas berbeda secara fisiologi, secara psikologi. Apa yang kalian lakukan selama ini? Kalian ingin selalu sama. Apa yang kalian pikirkan, pasanganmu harus memikirkan yang sama. Apa yang kalian inginkan, harus diikut oleh pasanganmu. Apa yang terjadi? Nikah tidak berbasis cinta, hanya berbasis kemelekatan. Cinta itu saling memberi sayap, bukan saling mengikat. Apa yang terjadi dengan pernikahan? Saling memberi rantai, saling membatasi. Dulu sebelum menikah, membayangkan keindahan pernikahan. Setelah nikah, membayangkan keindahan perpisahan. Itu yang terjadi. Itulah yang terjadi pada robot. Selamat ya, robot. Ini robot berani nikah. Sekarang mohon maaf, kita bikin riset. Kumpulkan semua orang yang sudah menikah dan bikin kuesioner. Apa tujuan pernikahan? Paling jawabannya, sakinah, mawadah, warohmah. Begitu ditanya apa sakinah? Nggak ngerti. Apa mawadah? Nggak ngerti. Apalagi warohmah? Nggak ngerti. Kenapa? Karena pada saat nikah dia dengar ada orang yang bilang semoga, bukan semoga lagi mudah-mudahan. Mudah-mudahan pernikahannya sakinah, mawadah. Itu aja yang terucap. Bahkan kalian ketik berulang-ulang di WA. Dasar robot ngetik aja berulang-ulang. Robot itu ya, kalau dengar ada orang meninggal, langsung otomatis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Robot. Gak ada yang baru. Gak ada yang baru. Langsung berikutnya turut berduka cita robot. Karena orang lain pun nulis gitu, ngetik yang sama. Dikiranya innalillahi wa inna ilaihi raji'un buat orang mati. Dasar robot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan orang yang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah peringatan dari Allah buat kalian yang hidup supaya bisa mati, bukan buat orang mati. Makanya tolong ya, perhatikan saya. Kalau saya mendapatkan berita duka dari kalian, apa keluarga kalian meninggal? Saya nggak pernah nulis innalillahi. Dan mungkin kalian menganggap saya beda. Iya, karena saya bukan robot. Saya beda dong, ya. Kalau kalian kan biasa ngetik atau copas dari tetangga sebelah. Iya. Coba perhatikan ya, kalau robot itu tiap lebaran mengucapkan lebaran, tahun kemarin dan sekarang sama. Jangan dikira loh saya punya data tentang kalian. Ini kalian yang suka ngucapin lebaran ke saya tuh, selamat Idul Fitri, saya baca yang tahun kemarin dan yang tahun ini sama. Jadi gak ada yang baru dari kalian. Dasarnya robot, lebaran aja gitu-gitu aja. Ini apa maksudnya? Saya sedang berbicara tentang kematian yang dianggap kehidupan. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, apakah manusia di semesta ini pada hidup? Rasul mengatakan, kebanyakan mereka itu adalah mati. Tetapi mereka tidak sadar dengan kematian. Makanya saya buka sedikit-sedikit supaya ngerti. Betul nggak? Iya. Nanti ada topik-topik khusus tentang pernikahan. Saya tidak bicara itu. Ini cuma cerita robot nikah. Bukan cerita pernikahan. Apakah robot hamil? Hamil. Robot itu bisa hamil. Coba tanya robot, kenapa kamu hamil? Saya diundang syukuran hamil. Ini ulang murid-murid saya. Saya tanya kenapa kamu hamil? Oh karena Allah sudah percaya. Kalau saya sudah dewasa, cek saha. Kira Allah ngomong gitu kemana? Bohong cacing kaci dating. Allah sudah percaya sama saya karena saya sudah dewasa. Iraha Allah ngomong gitu kemana? Betul nggak? Iya. Kan kamu hamil gara-gara kamu tidur. Paham? Iya. Makanya ngomong itu harus jelas. Manusia boleh berencana, tetapi titik-titik yang menentukan. Isi coba titik-titiknya apa? Allah, dasar robot. Saldo. Iya. Kalian nggak sadar-sadar aja. Betul nggak? Iya. Saya guru, saya mau ikut umroh. Begitu saldonya nggak ada, jadi nggak umroh.
Nggak ada. Makanya kalau ngomong jangan sembarang. Manusia boleh berencana, Allah yang menentukan. Salah itu. Manusia boleh berencana, saldo yang menentukan. Paham maksud saya? Allah tuh cuma jadi kambing hitam aja dari semua omonganmu tuh yang gak jelas. Makanya ngomong tuh yang jelas. Ya. Minta mobil sama Allah. Mobil itu adanya di Toyota, di Honda, Nissan. Kata Allah, ya Allah saya pengen mobil. Wih matanyain mobil. Mobil masuk di dealer. So kumaha cara namanya bisa minahkan mobil tadi dealer ke imam mana. Gitu unggul Allah mah. Ya Allah, kia-kia teh ingat tuh. Artos teu gaduh. Ya. Paparin artos tuh Allah. Kalau teu salah alamat mana teh. Minta duit ke kami. Duit mah buatan peruri, urang teu duit cek Allah. Saya sudah menitipkan aset terbesar pada kamu, dirimu. Saya sudah memberikan sumber daya terbesar padamu, akalmu, otakmu, penglihatanmu, pendengaranmu, dan waktu yang sama buat semua orang. Itu sumber daya yang luar biasa. Kalau kamu tidak punya duit, bukan takdir. Itu salah belajar agama. Terus ditulis di Lauh Mahfuz. Cek saha. Mau punya Allah gitu. Si A rezekinya 1 miliar, si B 2 miliar. Saya mah dari kecil juga mau punya Allah gitu. Saya pengen punya Allah yang sama dan adil. Memberikan kesempatan yang sama buat semua orang. Sama bahagianya, sama rezekinya. Gitu. Dan Allah sudah membuka ruang yang sama buat kita. Hati-hati tuh. Kalian bilang, kunaon mana teu boga duit? Takdir. Terus diserat di Lauh Mahfuz sendab di bagian teu boga duit. Hanya Allah gitu. Ini penting saya bicara. Supaya kalian bisa tertawa. Saya ceramah kemarin di episode yang keberapa. Lalu ada yang komen saya lihat. Terima kasih ayah guru. Bikin lelucon yang membuat saya semakin terbahak-bahak katanya. Memtertawakan diri saya sendiri. Ya memang. Karena kajian saya bukan untuk mencemooh orang. Sudah terlalu lama kita mencemooh orang lain, apalagi yang berbeda keyakinan dengan kita. Bahkan kita intoleransi pada mereka. Sudah saatnya kita belajar mentertawakan diri kita sendiri. Di sini, saat ini sekarang. Berhenti mencemooh orang lain. Ada juga yang belajar dengan saya cuma perlu uang. Ya saya kasih uang. Dapat apa dia? Ya dapat uang. Ada yang belajar dengan saya ingin dapat berkah. Ya saya kasih berkah. Dapat apa? Dapat berkah. Orang yang belajar dengan saya ingin dapat kesadaran. Ya saya kasih ilmu. Supaya dia sadar. Dapat apa? Dapat kesadaran. Jadi semua tergantung pada kalian sendiri. Kalian pengen apa sih? Ini maksud saya. Seorang guru yang bijaksana tidak pernah memaksakan muridnya harus mengikuti apa kata dia. Gak pernah. Nah itulah keunggulan seorang rasul di zamannya. Harusnya orang-orang yang mengaku hari ini ulama, ikuti dong contoh para rasul. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu yang mewarisi ilmunya para rasul. Kalau Anda pewaris ilmunya rasul, Anda harus memiliki akhlak seperti akhlaknya rasul. Banyak ulama malah mengajarkan ilmu sakti, kanuragan. Baca ini sekian kali, utang lunas. Tapi banyak pengikutnya yang semacam itu. Baca surah ini sekian kali, pokoknya anak diterima di PTN. Begitu pelajaran agama. Kalau anak ingin diterima di perguruan tinggi negeri, ya suruh belajar. Cari soal-soal. Latihkan dia supaya pintar mengerjakan soal. Kan begitu harusnya. Nanti maksud saya. Awas tuh, tadi salah tangkap. Kalau ingin banyak uang, harus punya ilmu memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kamu. Gimana caranya? Baca surah Anu sekian kali. Wah itu udah mulai bohong. Tapi yang itu pengikutnya banyak. Ya, itu namanya cari jalan pintas nggak jelas. Ya. Nah ini akan kita bongkar hari ini. Kita teruskan dulu. Nah sekarang siapa Bani Israel? Bani itu kaum, komunitas. Isra itu hanya berjalan. Itu Tuhan. Bani Israel adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Ulangi lagi, siapapun orangnya yang berjalan menuju Tuhan pasti akan mendapatkan keutamaan dalam perjalanannya. Akan mendapatkan berkah dalam perjalanannya. Itu janji Allah, siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua, Allah dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua-duanya. Nah, kembali lagi, Rasul ketemu Bani Israel. Konteksnya dulu, tentu saja para Rasul bertemu dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham? Paham tidak? Nah inilah pertemuan Rasul dengan Bani Israel yang diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Dalam konteks kekinian, gak ada lagi yang namanya Rasul. Gelar itu sudah selesai. Tidak usah diperbincangkan lagi. Tapi tugas kerasulan tetap masih ada. Karena ilmunya sudah diwariskan pada para ulama. Nah dalam konteks kekinian adalah orang-orang yang mewarisi ilmu Rasul bertemu lagi dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham ya? Jadi proses ini akan berlangsung terus. Abadi. Jadi jangan kecil hati. Akan selalu ada orang di zamannya ya yang akan meneruskan tugas ini. Walaupun gelarnya selesai sampai Nabi Muhammad. Paham ya? Iya. Karena sekarang juga kan ya kerja tidak perlu gelar. Kerja itu perlu keterampilan. Jadi gelar itu sudah tidak dibicarakan lagi. Yang dibicarakan itu Anda bisa apa?
Anda keluarnya sarjana, S1, S2, S3. Tetapi begitu ditanya, bisa ini? Nggak bisa. Bisa ini? Nggak bisa. Ya sudah, ya. Makan aja tuh kertas. Aneh sekarang ini ya. Orang ini senang kertas semuanya. Duit kertas. Sertifikat? Kertas. Ijazah? Kertas. Itu bela-belain kertas. Apa saja dilakukan. Itu manusia. Sudah mau dibohongi kertas. Gitu nggak kalian? Nah, itu. Kenapa? Gua nggak beda maksudnya. Ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau enggak ya. Jadi nggak dibohongi kertas lagi. Iya. Rebutan sertifikat, rebutan ijazah, betul? Iya. Semua kertas kok. Nah, sekarang teruskan dulu. Wa rasulan ila bani Israel inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Perhatikan kata-kata saya. Inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Rasul itu berkata kepada Bani Israel, orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan pada orang lain ini, berkata kepada orang yang mencari Tuhan, yang sedang melakukan perjalanan meniti ke dalam diri, apa yang dikatakan? Inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku datang pada kalian tidak sembarangan. Aku datang kepada kalian ingin menunjukkan tanda-tanda Tuhanku kepada kalian. Ini jelas ayatnya. Jadi seorang ulama itu harusnya bisa menjawab pertanyaan para pengikutnya tentang ilmu tauhid yang paling utama. Makanya seorang ulama yang pewaris ilmunya Rasul harus bisa mengatakan, inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku datang kepada kalian karena aku bisa menunjukkan kepada kalian tanda-tanda Tuhan kalian. Keren nggak kalau gitu? Harusnya begitu. Jangan cuma ngomong pedoman hidup saya Quran, sunnah. Tapi isinya nggak tahu. Kita kupas saja hari ini satu ayat ini supaya tuntas. Dan kalau kalian pernah mendengar saya mengupas ayat ini, nggak apa-apa. Hari ini berbeda konteksnya. Setiap saya membahas ayat yang sama di waktu yang berbeda, pasti aliran pengetahuannya berbeda. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Spiritualitas itu tidak pernah sama. Spiritualitas itu warna-warni. Spiritualitas itu kaya. Tanpa batas. Nah, bagaimana caranya para rasul itu menunjukkan tanda Tuhan kepada Bani Israel? Harusnya ada pertanyaan lagi. Kan tadi baru statementnya, aku akan menunjukkan kepada kalian tanda Tuhan kalian. Selesai sampai di situ. Ya tentu saja yang mencari tidak selesai. Itu baru informasi, itu baru pengetahuan, belum jadi ilmu. Maka berikutnya apa? Timbul pertanyaan, bagaimana caranya engkau menunjukkan tanda-tanda Tuhanku kepada aku? Harusnya timbul pertanyaan baru. Ini namanya pertanyaan didaktik, itu namanya. Ini namanya pertanyaan produktif. Itu sebabnya di sekolah diajarkan bagaimana supaya para siswa itu belajar untuk mengembangkan pertanyaan. Masih ingat gak kalian dulu waktu nyusun skripsi? Kalau nyusunnya sendiri, kalau disusunin orang ya tentu saja nggak ingat. Masih ingat juga? Bikin skripsi apa yang pertama kali digarap? Masih ingat gak? Ini kalian bikin skripsinya sendiri dulu atau nyontek? Kalau bikin skripsinya sendiri, yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang akan melakukan riset apa? Pertanyaan. Pertanyaan kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah dirumuskan lagi menjadi judul. Sadar enggak? Atau nyontek judul dari orang? Nah ini masalahnya. Kan sebetulnya ada masalah, ada perumusan masalah, baru dibuatlah rumusan masalah itu dalam bentuk variabel. Misalnya, faktor-faktor yang menyebabkan pencuri semakin banyak di bulan Ramadan misalnya. Apa risetnya, apa variabelnya? Nah, tentu saja variabelnya adalah faktor-faktor. Faktor-faktor itu apa? Oh, faktor pertama adalah jam tidur. Karena kebanyakan di bulan Ramadan, orang itu habis buka puasa makannya banyak. Karena makannya banyak, tidurnya pules. Nah, kemudian dapat tuh, si pencuri mulai berpikir, masuk ke rumah bagusnya jam sekian. Karena perutnya sedang penuh, tidurnya pules, maka apapun yang terjadi di luarnya, dia tidak tahu. Kesimpulan akhirnya apa? Risetnya. Ternyata pencuri di bulan Ramadan kebanyakan masuk di rumah orang antara jam 9 sampai jam 1 malam. Itu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan. Makanya kalau saya nguji skripsi gampang saja. Mana pertanyaannya? Ini Pak. Mana kesimpulannya? Ini Pak. Coba jelaskan sama saya. Kalau kesimpulanmu menjawab pertanyaanmu. Gitu aja ujian sidang gak usah repot-repot. 15 menit kelar. Gak bisa balik. Paling jawab pertanyaan berikutnya. Ya menangian sah. Makanya kalau skripsi yang saya uji biasanya saya tidak lihat daftar pustaka. Saya beda dengan dosen lain. Daftar pustakanya banyak. Ya sampai berhalaman-halaman. Saya gak percaya. Pasti itu skripsi tebalnya karena banyak nyontek. Kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Kan namanya juga daftar pustaka. Ari cek maneh naon? Betul nggak? Kata ini, kata ahli ini nggak penting bagi saya. Cek maneh naon?
Nah kata dianya nggak ada. Apa yang mau saya kasih nilai? Berarti nilai buat orang yang ada tertulis di daftar pusakanya, bukan buat Anda. Yang diuji Anda. Ngerti maksud saya? Ini penting nih. Karena saya sedang bicara kesadaran. Yang gini aja kalau nggak dibicarakan, nggak sadar-sadar.